Audio roll. Oke. And action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Balik lagi sama saya Renal Fazri nih. Nah, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga sehat dan bahagia selalu, oke? Nah, hari ini saya akan menjelaskan secara ringkas namun menyeluruh mengenai buku naratologi Introduction to the Theory of Narrative edisi ketiga karya Mike Ball. Nah, buku ini merupakan salah satu karya paling berpengaruh dalam bidang naratologi atau teori naratif. Oke, penasaran kan sama apa isian video ini? Oke, kita next ke videonya. Apa sih itu naratologi? Naratologi merupakan kajian ilmiah mengenai struktur dan fungsi narasi atau cerita. Mike Ball menyusun buku ini untuk memberikan kerangka analisis yang sistematis dan terminologi. Yang jelas agar kita dapat memahami bagaimana narasi dibentuk, dipersepsikan, dan dimaknai. Nah, dalam buku ini ada konsep pertama nih. Konsep pertama yaitu cerita, teks, dan narasi. Mike Ball membedakan 3 tingkatan dasar dalam narasi, yaitu yang pertama cerita atau story. Ini adalah struktur dasar dari sebuah narasi yang mencakup unsur tokoh, peristiwa, dan waktu. Di sini cerita masih bersifat mentah, belum dibentuk menjadi teks. Nah, barulah kita masuk yang kedua, yaitu teks. Teks adalah bentuk konkret atau representasi dari cerita. Bagaimana cerita itu disampaikan kepada pembaca atau audiens, termasuk gaya bahasa, struktur, dan sudut pandang. Lalu yang ketiga ada narasi. Proses penyampaian cerita, yaitu bagaimana narator menceritakan cerita tersebut. Termasuk siapa yang pembicara, kepada siapa, dan dalam konteks apa. Konsep kedua, itu ada fabula dan suzet. Mike juga mengadopsi dan mengembangkan konsep yang sudah ada sebelumnya, yaitu fabula dan suzet. Fabula adalah urutan kronologis peristiwa dalam sebuah cerita. Misalnya, tokoh lahir, tumbuh, mengalami konflik, dan akhirnya menemukan penyelesaian. Itu. Dan yang kedua ada suzet atau plot. Adalah cara cerita itu disusun dalam teks yang bisa jadi tidak mengikuti urutan waktu sebenarnya. Misalnya, cerita dimulai dari akhir, lalu kembali ke awal melalui kilas balik. Gitu. Dan perbedaan antara fabula dan suzet penting untuk memahami bagaimana narasi dibangun secara artistik dan ideologis. Nah, konsep ketiga, waktu dalam narasi. Mike juga menjelaskan nih bahwa waktu dalam narasi terdiri dari 3 aspek penting. Yang pertama, urutan atau order. Apakah cerita disampaikan secara maju, mundur, atau campuran. Yang kedua, itu ada durasi. Seberapa cepat atau lambat peristiwa diceritakan dibandingkan waktu sebenarnya. Gitu. Dan yang ketiga ada frekuensi. Seberapa sering suatu peristiwa diceritakan. Misalnya, sekali, berulang kali, atau bahkan hanya disebut sekilas. Gitu. Dan ketiga aspek ini sangat berpengaruh pada cara pembaca memahami alur dan intensitas cerita. Nah, konsep keempat nih, tokoh sebagai konstruksi naratif. Mike Ball menekankan bahwa tokoh bukan hanya orang dalam cerita, tetapi konstruksi teks yang memiliki fungsi tertentu. Tokoh konstruksi melalui tindakan, dialog, serta persepsi tokoh lainnya terhadap persepsi tokoh lainnya juga gitu. Dalam analisis naratif, kita perlu memperhatikan bagaimana tokoh dibentuk melalui relasi mereka dalam menceritakan dan bagaimana mereka mempengaruhi struktur naratifnya. Lalu kita masuk ke konsep kelima, vokalisasi. Vokalisasi ini adalah konsep yang sangat khas dari Mike Ball, karena vokalisasi merujuk pada sumber persepsi dalam cerita. Atau dengan kata lain, siapa yang melihat atau mengalami peristiwa dalam cerita berbeda dari siapa yang menceritakan. Contohnya, bisa saja narator adalah orang ketiga, tetapi seluruh cerita disampaikan dari sudut pandang batin tokoh utama. Maka, vokalisatornya adalah tokoh utama, walau bukan naratornya. Nah, konsep ini tuh membuat kita lebih peka terhadap struktur perspektif dalam cerita yang seringkali menyampaikan ideologi atau nilai-nilai tersembunyi. Nah, kita masuk ke konsep keenam, narator dan jenisnya.
Iqbal juga membahas klasifikasi narator. Yang pertama nih, ada narator homodiegetik, narator yang juga merupakan tokoh dalam cerita. Lalu yang kedua, ada narator heterodiogetik, narator yang berada di luar cerita, bukan bagian dari dunia tokoh. Pemilihan narator berpengaruh besar terhadap jarak emosional antara cerita dan pembaca, serta gaya penyampaian informasi dalam teks. Lalu, Mike Ball juga mempunyai pendekatan, yaitu pendekatan interdisipliner dan kritis. Yang membuat buku ini istimewa adalah pendekatan interdisiplinernya. Nah, meski berakar dari studi sastra, naratologi versi Mike Ball bisa diterapkan pada film, seni visual, mitologi, bahkan budaya populer. Ia juga menyisipkan pendekatan feminisme dan poststrukturalisme dengan menekankan bahwa narasi bukan hanya struktur, tetapi juga bermuatan ideologi dan kuasa. Jadi teman-teman, kesimpulannya, buku ini tuh bukan sekedar membahas bagaimana cerita dibuat, tapi juga bagaimana narasi bekerja secara ideologis dan estetik. Nah, kita itu diajak untuk melihat narasi tidak hanya dari isinya, tapi dari cara ia dibentuk dan disampaikan. Jadi bagi siapapun yang ingin memperdalam studi sastra, film atau budaya, ya buku ini sangat recommended lah. Dan buku ini juga adalah bekal teori yang sangat mendasar dan aplikatif. Nah, mungkin itu aja penjelasan dari saya mengenai buku dari si Mike Ball ini tentang naratologi. Semoga teman-teman bisa mengambil ilmu-ilmunya, semoga dapat teman-teman bisa mengambil hikmahnya juga, dan mohon maaf bila ada salah. Dan itu saya akhiri. Saya Renal Fazi, salam olahraga.